Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Shalom sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur kalau pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan doa pagi. Kami mohon Tuhan berkenan memimpin kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahaminya. Tolonglah hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 387, Ku Heran Allah Mau Memberi, bersama Ibu Iin Kristiani dan Saudara Jivon Jeremy. Sahabat, firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita baca dari Yakobus 2 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, tidak sedikit orang yang menunjukkan imannya dengan cara yang konyol. Ada orang yang sakit diabetes, namun minum kopi instan dan ditambah gula 2 sendok makan. Ketika dia diingatkan agar tidak minum kopi instan dengan tambahan gula, orang itu menjawab, "Sebelum aku minum, aku sudah mendoakannya supaya minuman itu tidak mendatangkan penyakit." Sahabat, apakah ketika kopi instan yang telah ditambah gula itu didoakan,
maka kadar gula yang ada di dalam kopi itu tidak akan mempengaruhi diabetesnya. Tentu saja kadar gula dalam darahnya akan meningkat sekalipun sudah didoakan. Ini adalah cara beriman yang konyol. Bukankah Tuhan Yesus pernah mengajar kita ketika menghadapi pencobaan iblis? Ketika Tuhan Yesus diperintah iblis untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dengan janji malaikat-malaikat akan menatang kaki Tuhan Yesus agar dia tidak cedera. Namun, apakah Tuhan Yesus mau melakukannya? Jelas tidak. Tuhan Yesus hanya menjawab singkat, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sahabat, inilah ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana seharusnya kita beriman. Beriman itu adalah tindakan nyata dan juga tindakan yang benar. Itu juga yang diingatkan Rasul Yakobus. Jadi, kalau kita menderita diabetes, maka tindakan nyata kita adalah mengatur pemakaian gula agar kadar gula dalam darah bisa terkendali. Itu artinya beriman. Kalau orang yang diabetes namun tetap mengkonsumsi gula tanpa aturan atas nama doa, Rasul Yakobus menyebutnya sebagai iman yang mati. Sahabat, kita tahu bahwa pandemi COVID ini sudah berlangsung 2 tahun dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan sekarang kasus makin meningkat dengan adanya varian Omikron. Sebagai orang beriman, kita tidak akan mencobai Tuhan dengan tidak memakai masker, tidak mau mencuci tangan, tidak mau mengikuti protokol kesehatan, dan tidak mau divaksin. Kalau kita tidak mau melakukan semua itu, meskipun kita berdoa setiap hari, suatu saat, cepat atau lambat, kita bisa terpapar virus corona dan akan makin memperpanjang waktu pandemi ini. Sahabat, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kita akan mewujudkan iman kita sebagai iman yang hidup dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan mengikuti seluruh protokol kesehatan dengan patuh dan bersedia divaksin. Karena itulah tindakan benar yang harus kita lakukan. Sahabat, apakah kita ingin memiliki iman yang hidup? Pakailah masker, patuhilah protokol kesehatan, dan bersedia divaksin. Perbuatan yang nampak sederhana dan sering kali diabaikan ini ternyata bukan hanya menjaga diri kita sendiri, namun kita juga akan menjaga orang lain. Bahkan lebih besar lagi, kita ikut berperan untuk menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Maka milikilah iman yang hidup dan jadilah berkat bagi semua orang melalui tindakan kita yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami semua agar kami memiliki iman yang hidup, sehingga iman kami nyata melalui tindakan kami. Mampukanlah kami mewujudkan iman yang hidup. Ya Tuhan, kami merasa prihatin dengan peningkatan kasus COVID-19 akhir-akhir ini. Tolonglah pemerintah agar segera mengambil kebijakan untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini. Tolonglah juga para tenaga medis agar dapat menolong orang-orang yang terpapar virus corona dan sembuhkanlah para pasien. Berikanlah hikmat kepada seluruh masyarakat Indonesia
agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Mampukanlah seluruh masyarakat Indonesia agar dapat bekerja sama untuk menghentikan pandemi ini. Bapa Surgawi, kami juga ingin memohon pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan berbagai kesulitan yang lain karena dampak pandemi yang mereka alami. Mohon Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Mohon Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan, agar gerejamu dapat berkarya dan menjadi berkat bagi Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah GKI Tumapel dalam berkarya di Kota Malang. Biarlah kehadiran GKI Tumapel selalu menjadi berkat bagi masyarakat Kota Malang. Tolonglah majelis jemaat dan seluruh badan-badan pelayanannya, agar dapat mempersiapkan program kerja yang berdampak positif bagi umat dan masyarakat Kota Malang. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan memasuki aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati perjalanan hidup kami hari ini. Berikanlah kesehatan yang baik buat kami semua. Mampukanlah kami bekerja dengan baik. Cukupilah hidup kami semua dengan rezeki dari Tuhan, dan karuniakanlah hati yang bahagia dan sukacita. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.